Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sudah siap belajar semua? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar semua, silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Baik, mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Ya, Yang Bu. saya panggil namanya bilang hadir. Bulan Sari, Hadir. Isya Banawati, Hadir. Febri Giovanni, Hadir. Fatin Cahaya, hadir. Anggita Iwan, Hadir. Alifa Maulia, Agil Komari. Oke anak-anak, ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Nilai dan Betul, pintar sekali. Di sini saya mau kalian scan. Udah punya HP semua kan? Punya. Kuota semua kan? Kalau nggak punya connect ke WiFi sekolah. Nggak bisa, nggak punya. Masa sekolah. sih? Masa sih? Iya, Bu. Scan ya. Ya, Bu. Udah. Kalian tuliskan kata pertama yang kalian dengar ketika mendengar istilah nilai dan norma. Kata pertama yang kalian dengar ketika mendengar istilah nilai dan norma yang terlintas di benak kalian itu apa sih? Coba tuliskan. Satu kata, Bu. Iya, satu kata saja. Siap. Sudah semua? Sudah, Tapi Bu. karena saya nggak bisa tampilin di PPT di depan ya, saya bacain aja nih. Ada yang jawab aturan, betul. Ada yang jawab terikat. Ada yang jawab batasan. Ada yang jawab tatanan. Ada juga yang jawab duit sama sari roti. Gimana ini? Ada Aku gak serius Bu, yang sari roti. Ada juga yang jawab acuan, betul. Standar, betul. Penentuan kualitas hidup. Wah, sepertinya kalian sudah paham semua ya tentang nilai dan norma. Kecuali yang tadi nih yang bahas sari roti sama duit, kayaknya belum pada sarapan. Udah siap untuk belajar belum sih? Kok nggak fokus? Siap, Bu. Kalau belum fokus, gimana kalau kita main permainan? Mau tidak? Permainan apa, Bu? Mau. Permainan papan. Mau kan? Mau semua kan? Di sini ada papan permainan. Saya mau kalian memegang setiap sisi dari papan ini. Coba maju ke depan semuanya. Semuanya? Ya. Semuanya yang pojok. Kalian harus bekerja sama mengarahkan bola kecil ini masuk ke dalam lubang. Aturannya cuma satu, yaitu dilarang menjatuhkan bola dan melewati batas berwarna putih ini. Paham? Paham, Bu. Itu Yuk. Kurang berhasil, kurang. Harus berhasil ya. Lagi, Bu, lagi, Bu. Oke, lagi. gini. Kampret banget. Iya, coy. Kena putih. Enggak boleh. Tepuk tangan semuanya. Putih masuk. Sampai semangat. Bu, izin minum ya, Bu. Ya, silakan. Seru tidak permainannya? Seru. Mau lagi? Ya, besok minum lagi ya. Sekarang sudah pada semangat dong? Sudah. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke. Kita lihat semua ya ke depan, ke papan permainan ini. Mari kita analogikan garis berwarna putih ini sebagai nilai dan norma. Setuju? Setuju. Ya, setuju semua. Lalu, tadi aturannya ada satu, yaitu dilarang menjatuhkan bola dan melewati garis putih. Iya, betul. Kalau begitu, garis batas berwarna putih ini atau nilai dan norma ini fungsinya apa di dalam permainan ini? Sebagai apa? Batas. Sebagai batasan. Ada lagi? Iya betul, sebagai penyeimbang. Nah, betul sekali.
Sudah, kalau tadi garis pembatas ini adalah nilai dan norma, mari kita asumsikan, mari kita analogikan bola kecil ini sebagai masyarakat. Setuju? Setuju. Nah, garis pembatas bola putih ini atau nilai dan norma ini fungsinya itu untuk menjaga masyarakat tetap berada di jalan yang benar, berada di jalur yang benar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, yang harmonis, yang tertib seperti itu. Paham semuanya? Paham. Jadi secara sederhananya fungsi nilai dan norma itu sebagai pembatas yang membatasi perilaku atau tindakan individu sebagai bagian dari masyarakat. Nah, kalian kan sekarang sudah tahu nih apa itu fungsi nilai dan norma di dalam masyarakat, tapi belum tahu apa itu nilai dan norma yang sebenarnya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas nilai dulu. Di sini saya punya 2 kertas. Ini kertas semua kan? Iya. Iya kan, kertas semua kan, sama-sama terbuat dari serat kayu. Tapi kalau kalian dikasih nih, kan sebentar lagi bulan puasa dikasih THR. Kalian mau dikasih sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya? Kanan. Kenapa? Karena ada nilai. Ya betul sekali, karena ada nilainya sesimpel itu. Nilai yang ada di masyarakat itu dianalogikan sebagai kertas ini. Kita tahu mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang bisa diterima oleh masyarakat, mana yang tidak. Kertas yang sebelah kanan saya ini bisa diterima oleh masyarakat. Buktinya apa? Kalian bisa beli gacoan dengan ini, bisa beli seblak, mie judes, atau udang keju dengan kertas sebelah kanan saya ini. Ini bukti bahwa kertas ini bisa dinilai oleh masyarakat, bisa diterima oleh masyarakat, ada nilainya. Sedangkan kertas yang sebelah kiri saya ini bisa tidak ditukar dengan gacoan? Tidak bisa kan? Begitu. Bisa dibuat. Ya betul, bisa dibeli. Nah begitu analogi nilai di dalam masyarakat. Kalau norma apa Bu? Norma itu secara sederhana adalah aturan. Ada yang tahu tidak contohnya apa? Contohnya itu loh tadi aturan permainan kita. Nah itu adalah aturan kelompok kalian, norma kelompok kalian. Kesimpulannya adalah nilai itu adalah sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat, dianggap baik. Sedangkan norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk didasarkan pada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti itu. Oke, hari ini kita akan belajar, saya lupa ya menyampaikan di awal. Hari ini kita akan belajar konsep nilai dan norma, meliputi pengertian nilai dan norma dari para ahli. Lalu yang kedua kita akan belajar fungsi nilai dan norma serta cirinya. Dan yang ketiga adalah contoh nilai dan norma. Oke. Saya mau itu kamu Anggita Yuan yang sedang main HP untuk membacakan slide PPT yang ada di depan. Nilai dan norma adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Dengan demikian, nilai sosial adalah nilai yang dianggap oleh kelompok masyarakat. Nilai konsepsi abstrak. Kalau begitu nilai bisa dilihat tidak? Tidak. Tidak. Yakin tidak? Tapi kalau ada yang merepresentasikannya bisa. Iya, betul sekali. 50-50 ya, jadi nilai itu tidak bisa dilihat benar karena konsepnya abstrak. Tapi kita bisa melihat nilai itu dari tindakan, dari perilaku yang diwujudkan oleh penganutnya yang menganut nilai tersebut. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut. Febri yang sedang coret-coret silahkan baca di depan. Pengertian nilai dan norma menurut ahli. Nilai adalah jawaban mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan memengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Menurut Robert M. Z. Lawan. Ini adalah salah satu contohnya itu nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu sesuatu yang berharga tidak? Berharga. Sesuatu yang baik tidak? Sesuatu yang pantas tidak? Pantas. Ya betul. Nah, nilai kejujuran itu dianggap baik, dianggap benar, dianggap pantas oleh masyarakatnya sehingga orang yang menganut nilai kejujuran ini otomatis akan jadi orang yang jujur, amanah, bertanggung jawab seperti itu. Karena itulah nilai mempengaruhi perilaku orang atau mempengaruhi perilaku individu yang menganut nilai tersebut. Di sini juga ada pengertian dari Sujana Sukanto.
Alifa, silakan bacakan slide yang ada di depan. Norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Oke, kalau ini sudah tahu semua ya. Contohnya, nilai itu, norma itu adalah aturan. Oke, kalau tadi kita sudah membahas pengertian nilai dan norma, di sini ada ciri, fungsi, nilai, dan norma. Yang poin nomor 1, silakan Bisha untuk membacakan. 1. Konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Oke. Yang kedua, Alifa, Disebarkan antara sesama warga masyarakat. nah, maksudnya itu nilai dan norma itu tidak bawaan dari lahir. Tidak ujuk-ujuk ketika bayi itu lahir tahu aturan yang berlaku, tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Tapi si bayi itu, si anak itu, kita sebagai individu itu tahu berdasarkan itu interaksi antara warga masyarakat di lingkungan kita. Yang poin 3, silahkan Adil untuk membacakan. Terbentuk melalui sosialisasi. Betul. Nah, nilai dan norma itu tadi terbentuk dari sosialisasi atau interaksi. Yang keempat, Febri. Terdiri dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Iya. Bagian 5 kita Dapat memengaruhi perkembangan diri seseorang. oke, yang nomor 6, Fatih. Memiliki pengaruh yang berbeda antara warga masyarakat. Nomor 7, Sauni, Mulan, Sari. Cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Nah, kalian kan sekarang sudah tahu nih apa itu nilai dan norma, ciri, fungsi, konsepnya. Saatnya untuk tugas. Saya bagikan dulu ya kertasnya. Ya, Nanti yang aku bagiin pakai kertas sendiri aja. Tugasnya adalah kalian menuliskan satu saja nilai dan norma yang ada di lingkungan masyarakat sekitar kalian, yang ada di tempat tinggal kalian. Mau berapa menit? 10 menit. Oke, silakan mengerjakan. Jangan pada ngobrol ya. Jangan ngobrol. Ya. Tinggal 5 menit lagi ya anak-anak. Ya sudah, waktunya sudah habis. Sekarang siapa yang mau membagikan nilai dan norma yang ada di lingkungan tempat tinggalnya kepada teman-teman kita semua di depan? Saya Bu. Ya, silakan Bulan Sari untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saumi Wulandari. Saya dari kebetulan orang tua saya pindah ke Semarang, jadi saya aslinya orang Jawa Barat. Nah, kemudian nilai dan norma di Jawa Barat itu tepatnya di Tasikmalaya, itu tuh mengenai pamali, Bu. Ya. Nah, Coba ceritakan. ya, jadi pamali itu salah satu apa ya kayak pantangan itu. Jadi pamali yang saya tahu pas kecil tuh katanya anak kecil tuh tidak boleh keluar saat maghrib karena kan itu kan waktunya sanekala ya. Nah, kalau di daerah aku tuh di sana itu tuh anak kecil tuh dilarang keluar dikarenakan katanya kata zaman apa orang tua zaman dulu tuh
ada kelelawar atau kalong. Jadi nanti tuh kalongnya tuh maaf ya, tapi ininya dadanya tuh besar, terus nanti anak kecilnya tuh dibawa gitu sama disembunyiin, terus gak tahu disembunyiin di mana, pokoknya dibawa sama kalong itu gitu Bu. Jadi ya bentar Bu, jadi nanti tuh kita tuh bakal mematuhi aturan di sana gitu. Gak boleh, kalau anak kecil tuh jarang yang main keluar. Itu saat maghrib. Iya, saat maghrib Bu. Terima kasih Bulan, silakan. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong. Waalaikumsalam. Jadi Pamali ini bukan judul film horor ya anak-anak. Pamali itu adalah salah satu contoh nilai dan norma yang ada di masyarakat kita, yang ada di masyarakat Indonesia. Pamali sendiri itu semacam seperangkat aturan yang dianut oleh sebagian orang, terutama orang-orang Sunda. Fungsinya itu untuk membatasi perilaku atau tindakan individu. Sebenarnya kalau dilihat secara kasar juga nggak elok gitu ya keluar malam-malam, apalagi saat waktunya ibadah. Kan ada nih kalau kita keluar rumah kan bisa di jam-jam di luar ibadah seperti itu. Oke, di sini saya punya video. Kalian lihat dulu ya videonya. Kita lihat bareng-bareng. Kedengaran nggak suaranya? Ya Bu. Masyarakat Baduy atau sebutan lain bernama orang Rawayan atau orang Mandekes merupakan salah satu suku yang hidupnya masih berasing atau mengasingkan diri dari keramaian dan tidak mau tersentuh kegiatan pembangunan. Bergabungan dengan kondisi pemukiman penduduk yang sangat sederhana ini, tidak ada listrik, tidak ada fasilitas kesehatan, dan tidak ada fasilitas pendidikan formal. Aturan adat melarang warganya untuk menerima modernisasi pembangunan. Untuk mencapai ke lokasi pemukiman pun hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan setapak tanpa kekerasan. Masyarakat Baduy sangat patuh terhadap norma dan aturan adat dalam menjalani kehidupannya. Aturan adat dan norma warisan masa lalu dipercaya dapat memberikan kebaikan jika dilaksanakan dengan baik. Aturan adat dan norma yang ada mengatur semua hal dalam kehidupan masyarakat suku Baduy, mulai dari aturan mengelola lahan pertanian, aturan hidup bermasyarakat, dan aturan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. Di Baduy pun terdapat 4 konsep larangan dari buyut yang berisi gunung terkenal dilebur, lembah terkenal dirusak, lojor terkenal dipotong, tembok terkenal disambut. Artinya, gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak, panjang tidak boleh dipotong, dan tembok tidak boleh disambut. Kedekatan Baduy dengan alam seperti gunung dan lembah atau lembah menjadikan komunitas mereka harus menjaga 2 wilayah, yakni gunung dan lembah tidak boleh dihancurkan, karena jika terjadi, maka musnahlah segala kehidupan mereka. Saja ya. Ini adalah salah satu contoh bahwa nilai dan norma ini sangat berpengaruh terhadap perilaku kita, terhadap tindakan kita sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat. Nilai dan norma ini juga berkontribusi penting terhadap alam, seperti contoh video tadi ini membahas tentang suku apa? Baduy. Suku Baduy ini memiliki banyak nilai dan norma tentang alam yang diwujudkan melalui tradisi dan adat istiadat. Di Baduy sendiri ada salah satu contoh dari tradisi tentang alam, yaitu
Silahkan tanam badai atau ngalak. Ada yang tahu tidak ini tradisi tentang apa? Kurang tahu. Jadi tradisi tanam badai atau ngalak itu adalah tradisi menanam pohon. Nah, menanam pohonnya itu ketika ada seorang yang melahirkan, ada orang yang mau menikah, dan ada orang yang meninggal dunia. Tradisi ini membawa dampak yang positif atau negatif? Positif. Kita harus mencontoh perilaku suku Baduy ya. Bukan yang berat-berat kayak kemana-mana tidak pakai sendal atau tidak pakai sepatu. Contohnya itu seperti saya loh, yang kemana-mana selalu bawa tumbler. Kalian gak usah beli minuman kemasan di luar. Selain menghemat, itu kan kita bisa meminimalisir penggunaan plastik kan? Setuju? Setuju. Jadi kapan kalian mau pakai tumbler? Saya bawa, Bu. Bagus, tepuk tangan yang bawa. Ya, tadi kan kita bahas terus yang baik-baiknya aja, yang bagus-bagusnya aja, yang positif-positifnya saja tentang nilai dan norma. Tapi kalau kalian tanyakan ke saya, ada nggak sih Bu nilai dan norma yang justru membawa dampak negatif terhadap kita, terhadap alam? Jawabannya ada atau tidak? Ada. Contohnya itu apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau terkait yang tradisi orang kalau misalnya ada di satu keluarga, kalau ada orang yang meninggal tuh keluarganya tuh harus potong jari. Oh ya. Menurut saya nggak penting. Itu juga bagus. Itu adalah salah satu contoh nilai dan norma yang malah membawa dampak negatif untuk kita. Bagus sekali opininya. Terus apalagi? Yang di India Bu, yang mayatnya dibakar. Oh iya betul. Ada yang tahu itu tradisi apa? Nama tradisinya? Aduh lupa. Nih. Diawali dengan buka. Kremasi. Oh iya, kremasi atau pembakaran jenazah. Ini adalah salah satu tradisi, salah satu nilai dan norma masyarakat India yang diwujudkan ke dalam tradisi. Ini adalah tradisi yang diakari oleh nilai-nilai keagamaan, sesuatu yang dianggap pantas oleh penganutnya. Akan tetapi, tradisi ini ternyata juga membawa dampak yang negatif. Ada yang tahu dampaknya apa? Itu atmosfer polusi. Iya betul. Polusi udara. Iya betul. Pembakaran jenazah di ruang terbuka itu kan dapat menurunkan kualitas udara yang ada. Terus udah gitu yang menaburkan abu jenazah di sungai itu kan bisa merusak ekosistem sungai. Apalagi airnya dipakai untuk mandi, dipakai untuk minum, dikonsumsi dan lain sebagainya. Itu kan sangat buruk ya untuk kesehatan. Di India sendiri ini adalah salah satu dari faktor efek rumah kaca. Ada yang tahu efek rumah kaca itu nantinya bagaimana? Bisa ya, bisa memanas. ya, bisa meningkatkan suhu bumi, bisa mempercepat perubahan iklim. Sebenarnya kalau kalian tanya kan udah modern Bu, kok masih ada sih yang kayak gitu? Sebenarnya pemerintahnya sudah memberikan solusi, yaitu menggunakan kremasi modern atau pakai oven. Akan tetapi orang-orang ini masih enggan untuk menggunakan alternatif tersebut karena mereka menganggap itu sesuatu yang tidak ada nilainya di situ. Kegiatan yang tidak memiliki nilai, tidak pantas bagi penganutnya. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai dan norma itu memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap tindakan, terhadap pelaku kita, terhadap individu sebagai bagian dari masyarakat. Kalau misalnya Agil melakukan tindakan kriminal, terus dia masuk penjara dan keluar, apakah bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat? Tidak susah. Karena kenapa? Karena Agil telah melanggar nilai dan norma. Dia melakukan sesuatu yang menurut masyarakat itu tidak pantas. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya silakan Gisha. Itu berarti nilai dan norma itu tidak bisa berubah ya? Bagus sekali pertanyaan Gisha. Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab pertanyaan Gisha? Bisa. Kenapa bisa berubah? Karena zamannya berubah. Betul sekali, zamannya berubah. Nilai dan norma itu bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Tadi nilai dan norma itu diwujudkan ke dalam aturan. Nih contohnya, nilai dan norma atau aturan yang ada di masa lalu dan sekarang tidak ada tuh di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, pemerintahan siapa itu? Soeharto. Ada sebuah aturan bahwa laki-laki dilarang gondrong. Tapi
nih saat ini di zaman reformasi ini laki-laki bebas berekspresi. Dia bisa gondrong, bisa rambutnya dicukur botak, basket, cekmek, atau diwarnai warna-warni, pelangi, itu kan terserah. Itu adalah salah satu contoh dari nilai dan norma yang ada di masa lalu tapi tidak ada di masa lalu. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya nanti malam akan kirim materi yang akan kita bahas minggu depan ya. Ya Bu. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, mari teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.